Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Arif Asri, biasa dipanggil Eva. Saya mahasiswa Magister Keperawatan Universitas Airlangga angkatan M13. Di sini saya akan menjelaskan mengenai vaksin COVID-19 berdasarkan filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Silakan disimak. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sesuatu yang amat sangat menarik dan menggemparkan abad 20, khususnya di tahun 2020, tebak. Benar sekali, COVID! Menurut WHO, pada tanggal 3 Januari hingga 17 Desember 2020, ada 600.000 lebih kasus terkonfirmasi COVID dengan kematian sebanyak 19.000 kematian. Dan tidak hanya di Indonesia saja, di dunia pun juga gempar kasus COVID-19. Sehingga para ilmuwan berusaha menciptakan vaksin yang akan melindungi kita dari ancaman infeksi dari COVID-19. Apa sih vaksin itu? Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan suatu kekebalan terhadap penyakit tertentu. Apakah di Indonesia sendiri vaksin sudah diberikan? Kita lihat beritanya. Pemberian vaksin COVID-19 saat ini masih dinantikan. Meski vaksin dari Tiongkok telah tiba di Indonesia, lembaga biomolekuler Eijkman yang ditunjuk langsung oleh pemerintah masih terus melakukan penelitian terkait vaksin COVID buatan dalam negeri. Padahal di Inggris sendiri, vaksin masih merupakan sebuah challenge besar bagi pemerintahnya. Kenapa? Karena beberapa penelitian banyak meragukan vaksin tersebut, baik itu dari efektivitasannya, dari targetnya, dan dari stabilitas vaksin itu sendiri. Sedangkan di Indonesia sendiri, vaksin sudah didistribusikan dari beberapa distributor dari luar negeri. Kita simak yuk beritanya. COVID-19 ini. Ada 6 jenis vaksin COVID-19 yang akan digunakan di Indonesia. Adapun ke-6 jenis vaksin yang resmi digunakan di Indonesia diantaranya adalah vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, dan Sinovac. Meskipun di Indonesia sendiri, vaksin COVID-19 masih menimbulkan pro dan kontra, akan tetapi pemerintah dan tenaga kesehatan pasti melakukan usaha terbaiknya demi menanggulangi pandemi yang terjadi di Indonesia saat ini. Mari kita sebagai warga negara Indonesia ikut mendoakan dan berupaya semaksimal mungkin dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Kita doakan semoga peneliti-peneliti terbaik di Indonesia dan pemerintah Indonesia mampu menangani pandemi ini dengan sangat amat baik, dan tidak lupa bagi kita sebagai masyarakat Indonesia sendiri untuk melakukan protokol-protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti apa sih protokol yang sudah dipersiapkan pemerintah? Gunakan masker, cuci tangan, dan social distancing. Jangan lupa.